Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan bagian 3 di jilid 1 ya, buku yang fokus untuk huruf bermakna, yaitu mengenal jenis dan fungsi huruf bermakna. Jadi peserta Bibara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berlatih mencari huruf bermakna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang begitu banyak ya. Dari latihan pertama sampai latihan yang ke-17, bahkan ada tugas akhir 1, tugas akhir yang kedua dan tugas akhir yang ketiga, dan itu alhamdulillah sudah tuntas. Dan ini sebagai tambahan bagi kita semuanya, rupanya huruf bermakna itu punya tugas, punya fungsi yang luar biasa begitu ya. Dan dengan mengetahui fungsi atau tugas dari huruf bermakna tersebut, secara otomatis kita bisa mengetahui isim ya, bisa mengetahui fi'il begitu. Jadi ini luar biasa sebenarnya kalau kita betul-betul faham atau betul-betul fokus dan mengetahuinya. Jadi kesempatan yang baik ini akan kita coba sampaikan apa fungsi huruf bermakna yang ada ya, sehingga dengan mengetahuinya kita secara otomatis mengetahui isim dan mengetahui fi'il ya. Karena yang pertama itu ada huruf bermakna yang memang fungsinya masuk ke dalam isim ya, fungsinya masuk ke dalam isim. Jadi nanti kita lihat saja di sana ya, halaman yang ke-23 ada huruf yang memang fungsinya masuk ke dalam isim. Artinya begini, kalau kita ketemu dengan huruf tersebut pasti setelahnya isim gitu, tidak mungkin fi'il, tidak mungkin kata kerja. Pasti setelah huruf tersebut adalah isim. Nah, itu apa saja huruf-huruf bermakna yang masuk ke dalam isim? Yang pertama adalah huruf jar. Ya, huruf jar ini sekedar untuk pengetahuan awal. Kalau yang belum pernah mendengar kata-kata ini ya, belum pernah mengenal huruf jar ya akan bingung. Tapi ini sebagai pengenalan awal bahwasanya ada huruf bermakna itu yang memang dia masuk ke dalam isim, dan itu salah satunya huruf jar. Gitu ya, huruf jar. Nah, huruf jar itu apa saja? Di situ ada min, ila, ya, an, ala, kemudian fi, bi, ka, ya, kemudian la, hatta, ruba, mud, itu adalah huruf-huruf jar yang setelah huruf itu pasti isim karena fungsinya dia masuk ke dalam isim. Begitu ya. Nah, contohnya dalam Al-Qur'an tuh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nasi, ya, setelah huruf min atau mina itu pasti isim ya. Kemudian billahi yang di garis bawah itu billahi, setelah huruf bi pasti isim gitu ya. Jadi Allahnya itu. Kemudian wa bil yaumi, bil yaumi. Itu ya. Jadi ada dua kata di situ, bi dan al-yaumi. Nah, al-yaumi di situ adalah isim. Karena apa? Karena diawali dengan huruf jar yaitu bi. Itu fungsinya bi adalah masuk ke isim. Kemudian apa lagi? Inna dan kelompoknya, inna dan teman-temannya, gitu ya. Jadi inna ini punya grup ya, punya komunitas ya. Temannya siapa aja? Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, dan laita. Itu setelah huruf-huruf tersebut pasti isim. Ya, contohnya di dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha innallaha. Setelah inna itu pasti isim. Gitu ya. Isimnya di situ apa? Allah ya. Nah, dan seterusnya setelah anna, setelah lakinna itu pasti isim. Gitu ya. Kemudian yang ketiga huruf seruan. Ada huruf seruan, huruf yang fungsinya untuk memanggil.
Ya, kita sudah hafalkan ya kan, kita sudah baca di bab-bab sebelumnya itu ada iya, ayya, kemudian ayyuha itu huruf seruan. Artinya setelah seruan pasti isim. Ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Itu. Setelah ya itu pasti isim. Ya ayyuhal kafirun, al kafirunnya itu isim. Masuk kategori jenis komponen kata isim. Ya ayyuhan nas, itu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian huruf pengecualian. Huruf pengecualian itu adalah artinya ya kecuali ya. Artinya kecuali. Dalam bahasa Arab menggunakan illa salah satunya. Illa. Artinya setelah huruf illa itu pasti isim ya. La ilaha illa Allah ya. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, illa Allah itu Allahnya adalah isim. Itu apa namanya? Yang pertama huruf-huruf bermakna yang masuk ke dalam isim. Jadi otomatis nanti membaca dalam Al-Qur'an ketemu huruf-huruf yang ini semuanya, ini pasti isim nih setelahnya. Begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada huruf bermakna yang memang fungsinya masuk ke fi'il. Artinya bagaimana? Artinya kalau bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, pasti setelahnya fi'il, tidak mungkin isim. Begitu. Apa saja huruf-huruf bermakna yang memang fungsinya masuk ke fi'il, dan dengan demikian kita otomatis mengetahui fi'il. Yang pertama adalah huruf yang membuat fi'il itu menjadi nasab ya, berharokat apa di situ fathah ya kan gitu. Nah, ini apa hurufnya? An ya, lan, kai, idzan, hatta. Ini juga huruf-huruf bermakna yang memang salah satunya masuk ke dalam fi'il ya. Ya, contohnya di dalam Al-Qur'an. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Nah, itu ada an masuk ke dalam fi'il yadriba. Jadi setelah an itu pasti fi'il. Kemudian yang kedua, ini huruf-huruf yang memang masuk ke dalam fi'il, yang fi'il tersebut menjadi majzum atau menjadi sukun. Apa hurufnya? Lam, lamma, in, la gitu ya. Nah, ini banyaklah di dalam Al-Qur'an. Nanti kita membaca surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad ya gitu ya. Lam itu masuk ke fiil. Fiilnya apa? Yalid ya, walam yulad begitu. Jadi setelah lam itu pasti fiil, tidak mungkin isim ya. Kemudian dan huruf-huruf yang lainnya, ada huruf-huruf yang lainnya yang memang itu fungsinya masuk ke fiil. Apa saja? Yang nomor 3 adalah qad, kemudian sa, kemudian saufa. Ya. Ya, qad ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat apa namanya? Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, jadi qad sami'a itu sami'anya setelah qad. Jadi pasti nih setelah qad ini adalah kata kerja, yaitu kata kerjanya sami'a ya. Dalam ayat yang lainnya misalnya qad aflahal mu'minun ya, qad aflahal mu'minun. Termasuk di dalam adzan, di dalam qomat ya, di dalam qomat itu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qamati ya, qamati itu adalah fiilnya setelah qad ya. Ya, itu ya. Jadi kemudian sa. Ini contohnya dalam surat Al-Baqarah di awal juz 2 ya. Awal juz 2 di sana sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu ada sayaqulu sufaha'u, sayaqulu. Jadi sanya itu huruf ya, huruf bermakna yang masuknya ke dalam fiil mudhari' di sini. Kemudian saufa itu di dalam buku contohnya
Kalla saufa ta'lamun. Surat apa ini? At-Takasur ya, surat At-Takasur ya. Kalla saufa ta'lamun. Saufanya itu huruf, kemudian ta'lamunnya adalah kata kerja. Nah, ini yang huruf-huruf yang memang setelah huruf tersebut pasti fi'il. Nah, gitu ya. Ini untuk pengetahuan. Yang ketiga, ada huruf-huruf bermakna itu yang memang fungsinya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Contohnya wa, ya. Contohnya summa, ya. Jadi bisa saja masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Karena memang huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Huruf itu ya menghajatkan, memerlukan isim dan memerlukan fi'il, karena huruf itu adalah komponen kata yang terkecil. Komponen kata yang terkecil. Setelah itu apa? Komponen yang lebih lengkap lagi isim, ya. Yang lebih lengkap lagi adalah fi'il, karena di dalam fi'il itu pasti ada isim. Begitu ya. Nah, ini penjelasan terkait dengan fungsi huruf, yang dengan demikian kita bisa mengetahui setelah huruf-huruf ini isim ataupun fi'il ya. Ini secara umum ya, secara umum. Nah, sehingga untuk mengetahui isim, insya Allah kita akan masuk ya ke kelas isim insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menambah kemudahan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.